Teman-teman, pada video kali ini ya, saya ingin menjelaskan tentang fungsi daripada pivot point ya. Apa yang dinamakan pivot point? Nah ini ya, yang telah saya pasang di layar ya, laptop saya, yaitu menggunakan aplikasi MetaTrader 5. Di sini kita lihat ya, ini ada garis-garis ya, ada garis-garis ini, ada R1, R2, R3, dan di bawahnya juga ya, ada S1, S2, S3. Di tengah ini PP. PP ini namanya pivot point ya. Jadi untuk teman-teman ketahui ya, fungsi daripada pivot point itu adalah ya, menunjukkan kepada kita tentang batas-batas ya, support dan resisten harian ya. Jadi rata-rata ya, pemasangan indikator custom ya, karena ini nggak ada bawaan dari MetaTrader 5 nya atau MetaTrader 4 nya. Ini adalah custom indikator ya, yang dipasang kemudiannya ya. Nanti untuk mendapatkan custom indikator ini ya, teman-teman bisa menghubungi saya ya, untuk ya level-level support dan resisten ya, yaitu mempunyai semuanya adalah terbagi dari 6 level ya, yaitu support ada 3 level, resisten juga ada 3 level, dan di tengah-tengah ini adalah garis pivot. Pivot itu adalah harga rata-rata harian ya, yang bersumber dari ya, kita mengambil high, low, close, dijumlahkan ya, lalu dibagi 3, dapatlah nilai pivot point ya. Nah ini kalau kita mau ya bikin harganya ya, kita bisa tambah dengan ya horizontal line ya, kita bisa tambahkan di garisnya ini ya, ini jadi muncul harganya. Kita bisa tambahkan ya semuanya di R1, R2. Nah kita tambahkan saja supaya nanti ya gampang bacanya ya, kalau R1 ini di harga berapa gitu ya. Nah ini ditambah-tambah aja boleh ya. Kita tambah-tambah aja gitu. Nah ini kita tambah-tambah, ini pivot yang di tengah ya. Nah nih. Jadi sebetulnya ya teman-teman, ini adalah ya, saya ambil di hari Jumat ya, berarti ini penutupan ya. Ini sudah harga penutupan 1 minggu ya. Ya di Senin ini di sini kolomnya nanti ya, ya di ujungnya. Jadi teman-teman, kegunaan daripada pivot point ya, itu adalah untuk kita mengetahui batas-batas support resisten. Ya banyak teman-teman yang salah paham bahwa garis-garis pivot point itu untuk entry. Bukan ya teman-teman ya. Tentu saja untuk entry kita menggunakan teori overbought oversold ya, ataupun kita bisa ya mengambil ya high atau low gitu. Jadi jika kita ingin sell ya, sebaiknya kita cari dulu ya di stokastik ini, boleh ya. Kalau kita ingin sell, tentu saja carilah stokastiknya ini udah masuk ke garis 80 ya, dan setelah ada persilangan nanti dia keluar dari situ, kita boleh mengadakan sell. Kalau buy, tentu saja kita mencari yang di bawah ya. Ya gitu caranya ya. Jadi level-level support resisten ini bukan untuk level entry ya teman-teman ya. Oh, jangan teman-teman nanti lihat di sini umpamanya sekarang harga sudah di resisten 1 ya, kita langsung aja entry karena udah resisten, langsung sell. Nah berarti salah teman-teman, karena
bisa aja harga sudah mencapai resisten 1, ya, sudah itu di break lagi, harga akan naik ke resisten 2 dan berikut ke resisten 3. Memang ya, pivot point ini bisa untuk bantuan, umpamanya sekarang harga sudah di breakout ke resisten 3, ya. Lalu kita untuk entry, artinya sini kan sudah resisten 3 nih ya. Artinya mau ke resisten 4 mungkin ya agak susah karena harga sudah naik ke resisten 3. Namun demikian ya, kita jangan hanya berpatokan pada pivot point. Kalau kita ingin sell-nya di resisten 3, lalu kita harus juga melihat kira-kira di resisten 3 ini ya, apakah ada ketahanan lain nggak? Mungkin kita bisa menggunakan ya supply demand ya. Apakah di atas itu sudah masuk ke daerah supply ya? Ada tertahan nggak? Atau di R3 ini ya, di R3 ini pernah nggak harga tertahan di situ lama gitu? Artinya tertahan di situ lama ya, kita bisa melihat di daerah puncaknya ini. Nah, kayak gini kan. Di sini kita lihat resisten 3. Kayaknya di sini lama ya, resisten 3-nya nggak tembus-tembus. Itu salah satu pertimbangan kita. Lalu kita juga bisa melihat apakah di sini kalau sudah sampai R3 ya, kita lihat lagi stokastiknya. Stokastiknya berada di mana? Apakah dia sudah ya keluar dari kandangnya di 80? Nah, kalau dia keluar dari kandangnya 80, mungkin salah satu pertimbangan kita ya, mungkin kita bisa sell juga ya. Lalu kita juga harus mengecek secara mayor trend, karena kalau ini kan saya hanya menggunakan H1. Kita juga bisa mengecek umpamanya di H4. Di H4 ini mayor trend ya, atau di D1 mayor trendnya ini ya, apakah mayor trendnya turun? Kalau mayor trendnya turun, mungkin pertimbangan kita di sini ya resisten kuat, kita bisa sell ya di R3-nya ini. Tapi kalau di H4 di D1 masih menunjukkan ya uptrend gitu ya, tren naik itu cukup besar, ya kita jangan lalu mengambil posisi dulu ya. Sebaiknya kita menunggu ya hasilnya, apakah dia akan menembus nggak R3-nya ini. Ya, jadi untuk teman-teman newbie ya, sebagai pencerahan aja bahwa ya pivot point ini fungsinya hanya untuk melihat ya support dan resistennya saja, level-level support dan resisten. Selain kita menggunakan pivot point ya teman-teman ya, mungkin kita juga bisa ya menggunakan tambahan ya, tambahan. Kita bisa saja ya, kita menambahkan dengan garis Fibo ya. Contoh di sini ya. Nah, di sini saya akan kombinasikan, di atas ini saya tarik ke bawah ya. Nah, lalu saya tarik lagi ya sampai ke bawah sini. Nah, mungkin di sini kita juga bisa melihat garis-garis Fibonacci. Jadi ada semacam kombinasi begitulah ya. Nah, antara Fibo dan pivot point. Ya, begitu ya teman-teman ya.